Di dalam pelajaran kedua kita akan belajar bagaimana Mazmur dapat membantu kita di dalam doa-doa kita. Dan yang paling penting adalah doa ini menolong kita bisa melihat sudut pandang dari mana Tuhan memandang. Kenapa murid-murid itu pada akhirnya meminta kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Apakah pada waktu itu murid-murid tidak bisa berdoa? Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita dan di tahun yang baru. Ini kita masih dalam suasana tahun baru ya, karena masih di minggu kedua atau pekan kedua dari tahun 2024. Dan tentunya dengan pelajaran yang baru sepanjang triwulan kita ini kita akan mempelajari kitab Mazmur. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah datang di studio untuk berdiskusi bersama-sama. Tentunya kita juga ingin menyapa teman-teman yang telah setia menyaksikan diskusi Sekolah Sahabat dan telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh saya minta Bang Glenn untuk membacakan. Ada 3 komentar. Yang pertama dari Airil Pro. Shalom Hope Channel Indonesia, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat Dewasa yang sangat baik dan sangat memberikan kekuatan iman saya kepada Tuhan. Dari Gereja SDA Kampung Gaur, Kota Belud, Sabah, Malaysia. Tuhan memberkati. Amin. Kemudian yang kedua dari Tulun Dusun Official Channel. Amin dengan pembahasan Sekolah Sahabat ini yang begitu sangat baik bagi saya dan menguatkan iman percaya kami yang selalu mendengarnya. Dan komentar ketiga dari Gideon Som, salamku kepada pembahas. Semoga kalian diberkati dengan kesehatan dan sukses. Selalu Tuhan memberkati. Terima kasih banyak-banyak karena pelajaran Sekolah Sahabat ini membantu kami mendalami lagi firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, Ellen. Yang pertama, dari Malson M. Maralin. Amin, perbincangan Sekolah Sahabat. Salam dari Gereja Country Heights, Penampang, Sabah, Malaysia. Asal gereja Kampung Tingkalanon, Tandek, Kota Marudu, Sabah. Selanjutnya dari Rosemary F. Tan. Thank you very much. Sangat terberkati pembahasan setiap minggu 3 kali kami ulang-ulang untuk dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemudian Nadia Kitin, luar biasa bisa membantu belajar Sekolah Sahabat dengan mudah dan ada persiapan untuk mengajar Sekolah Sahabat. Terberkati sekali. Amin. Silakan, Pendeta Wilson. Oke, yang pertama dari Bambang Eko. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas penjelasan tentang pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya ini menjadi motivasi bagi kita semua. Oke, salam juga Pak Bambang Eko. Kemudian yang kedua dari Kasim Lokuman. Shalom, terima kasih atas perbincangan SS yang baik. God bless you. Umat Tuhan dari Keningau, Sabah, Malaysia. Oke, yang ketiga, akun Veterian Medal. Penjelasan terbaik, terima kasih. Oke, masih juga. Yang ketiga, keempat, dari Lea Lewas. Terima kasih perbincangan SS yang memudahkan kefahaman. Dari Lea Lewas dari Keningau, Sabah. Okay. Amin. Dan selanjutnya dari Luping Aliza. Puji Tuhan atas penjelasan yang begitu mudah dipahami. Lalu dari Keminting Ganggau Kemin. Selamat Sabat dari saya Kimin dari Gereja Talungan Sabah. Dan yang terakhir dari Milton Mil. Salam saya dari Milton Situn Gereja SDA Tagas. Semoga pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin, puji Tuhan. Bagaimana kita senang juga pembahasan Sekolah Sahabat ini bisa menjadi berkat bagi para pemirsa. Dan kami senang untuk mengetahui bagaimana ini bisa menjadi kesaksian, bagaimana ini membantu di dalam kehidupan pribadi, secara keluarga maupun dalam gereja. Kami juga tidak lupa untuk menawarkan buku Sekolah Sahabat kita triwulan ini. Judulnya adalah Kitab Mazmur, dan jika Anda mungkin di tempat Anda sulit untuk
akses kepada buku Sekolah Sahabat ini, karena buku ini dibagikan di dalam gereja masing-masing ya biasanya. Tapi kalau misalnya sulit, silahkan jangan ragu untuk hubungi call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya rindu untuk dikirimkan buku Sekolah Sahabat, dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Di dalam pelajaran kedua kita akan belajar bagaimana Mazmur dapat membantu kita di dalam doa-doa kita. Bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita mempelajari bagaimana kondisi dari para penulis Mazmur dalam masalah mereka, dalam pergumulan mereka, dan ini dapat membantu kita juga di dalam masalah dan pergumulan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya, seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran kedua dengan judul Ajarlah Kami Berdoa. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Secara khusus kami berdoa untuk pelajaran kedua tentang doa dari buku Mazmur. Biarlah Engkau menolong kami untuk memahami maksud dan isi hati Tuhan kepada kami. Dan dengan pertolongan Tuhan kami boleh hidup sebagaimana Tuhan inginkan kami hidup di dunia ini sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih untuk menyertai kami dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, bicara mengenai doa, tentunya orang Kristen katakan doa adalah nafas hidup, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan mungkin curhat kepada sahabat. Nah, kalau dari teman-teman di sini, apa sih definisi doa menurut Bang Glenn? Doa adalah membuka hati kepada Tuhan. Dan saya percaya doa itu adalah sebenarnya dua arah. Ya, karena kalau dengan ngobrol kan, kalau saya hanya ngobrol lalu Yola hanya dengar kan, itu bukan dua arah namanya. Bukan komunikasi namanya. Jadi memang ada saatnya kita harus berhenti sejenak untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dan yang paling penting adalah doa ini menolong kita bisa melihat sudut pandang dari mana Tuhan memandang. Ya, jadi bukan maunya kita. Jadi doa ini bukan seperti kita ke ATM, lalu saya mau 100.000, saya masukin kartu 100.000 yang keluar. Bukan seperti itu doa. Karena kita mau biarlah kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui doa kita dan dalam pergumulan yang kita bawakan kepada Tuhan. Ada pengalaman nggak Bang ketika berdoa, contohnya Abang bisa mendengar suara Tuhan, atau
Abang akhirnya bisa melihat dari sudut pandang Tuhan? Saya punya beberapa pengalaman, tapi memang bukan saya dengar suara, lalu bukan ada seperti bagaimana. Jadi hal yang sederhana. Satu kali saya punya pergumulan, ada teman saya yang sedang saya doakan. Lalu ketika saya berdoa kepada Tuhan, ini saya kasihan dengan pergumulannya. Kemudian tiba-tiba terbetik dalam pikiran saya, orang ini akan meninggal dunia gitu kan. Wah, saya menangis karena saya pikir, aduh, kita berdoa supaya dia sembuh, tapi kenapa yang terbetik dalam pikiran saya adalah dia meninggal. Dan memang berapa jam kemudian saya ditelepon dan orang itu meninggal gitu. Jadi memang tidak selalu Tuhan memberikan kesan, tapi bagi saya adalah sebenarnya cara Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui Alkitab ini kan. Alkitab ini kan Tuhan sedang berbicara kepada saya ya kan. Jadi seringkali saya dalam pergumulan saya, lalu apa ya, harus bagaimana ya? Saya baca Alkitab, oh ini jawaban Tuhan kepada saya. Jadi memang doa itu adalah dua arah antara saya berbicara kepada Tuhan dan pada saat yang sama saya izinkan Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya, melalui mungkin pikiran kita, melalui nasihat dari teman, melalui Allah, melalui apa saja Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada kita. Oke. Kalau Ellen? Iya, kurang lebih sama ya, mirip-mirip. Doa itu seperti perangkat yang terhubung. Baru dia bisa hidup jaringannya, ke jaringan. Terhubung dan juga hubungan. Jadi ya mungkin kalau kita lah ada hubungan persahabatan atau hubungan pasangan, nggak akan bisa terjalin baik kalau nggak ada yang Bang Glenn bilang komunikasi. Dan itu adalah quality time. Mungkin itu sih aku bisa bilang doa. Oke. Ternyata Wilson. Ya, kalau sudah disebutkan semua, mungkin yang mau saya tambahkan itu kan komunikasi. Mungkin yang mau saya tambahkan adalah komunikasi yang intensional gitu, dengan Allah. Yep. Jadi memang harus bukan cuma kayak melamun. Kita kan kadang-kadang berpikir, oh ya kita selalu berdoa 24 jam karena apa? Selalu berdoa dengan Allah. Tapi enggak, itu kan ya bisa dibilang dalam suasana doa ya mungkin iya. Tetapi apakah itu berdoa? Mungkin kurang tepat kalau dibilang itu berdoa ya, karena harus intensional. Ada yang mau disampaikan, apakah itu permintaan, keluhan, komplain, apapun ada, dan pasti ada harapan untuk responsnya. Responsnya juga harus diharapkan. Kalau cuma tidak diharapkan responsnya, tidak ada dalam tanda kutip permintaan ya. Maksudnya dalam arti bukan permintaan mengabulkan ini, tapi lebih kayak gue butuh jawaban nih, atau gue butuh sesuatu terjadi. Harus ada seperti itunya. Dan itu kan memang yang dipanggil supaya sampaikan dan Tuhan akan menanggapi. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke. Nah, karena kita nih belajarnya tentang ajarlah kami berdoa gitu kan. Di pelajaran kita, kalimat pertama, keyakinan bahwa hanya doa yang spontan dan tidak terpelajarlah yang merupakan doa yang sebenarnya tampaknya lazim di antara beberapa orang Kristen. Kira-kira dari singkat aja, Abang Glenn setuju atau tidak setuju dan kenapa? Setuju dan tidak setuju. Dua-duanya? Iya, ada setujunya. Contohnya adalah ketika Petrus hampir tenggelam, doanya kan sangat tidak terstruktur. Tuhan tolonglah saya, ya kan? Tapi di lain waktu Yesus mengajarkan kita berdoa. Oke. Ellen? Idem. Sama juga. Iya. Kadang-kadang di doa yang spontan gitu ya, terasa ketulusannya gitu loh. Karena kan tidak dihafal. Kadang-kadang ada doa yang terasa, aduh kok liturgi banget gitu, kok nggak mengena. Tapi ada juga di saat sesi doa, saat kayak kita ngomongin Mazmur, ada minggu lalu kita ngomongin tentang ayat-ayat yang dimasukin di dalam doa, itu terdengar indah. Saya kok nggak kebayang kayak gitu. Tapi itu ternyata ya bukan dengan kata-kata sendiri, mungkin apa yang dihafal, tapi itu kan berarti terstruktur. Tapi itu juga bisa dinikmati. Kalau pendeta Wilson? Ya, gimana ya? Kalau hanya bisa memilih iya dan tidak, ya mungkin ini akhirnya ya karena kalau iya dan enggak ya. Lebih baik yang mana? Doa yang tidak spontan dan terpelajar, atau doa yang spontan dan tidak terpelajar? Nah, baru jelas nih mau pilih yang mana. Kalau bandingannya adalah dua itu, ya lebih baik yang spontan dan tidak terpelajar lah, daripada yang direncanakan dan terstruktur dengan baik dan benar.
Jadi kalau saya Karena apa ya, spontanitas itu perlu. Setuju. Dan bila mana orang itu unlearn ini tergantung bagaimana, kalau dalam bahasa Inggrisnya unlearn ya. Iya. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Kalau memaknai unlearn sebagai tidak ada aturan, tidak ada struktur, tidak ada apa, itu mungkin ya itu sesuatu yang buruk lah ya. Tapi mungkin unlearn itu sebagai lebih kepada sesuatu yang tidak tidak menjadi hafalan, sesuatu yang tidak menjadi seperti dicontek dari orang lain, sesuatu. Jadi sebenarnya spontan dan unlearn itu malah lebih bagus. Terkesan tulus. Nah, kalau gitu pertanyaan besarnya adalah kenapa murid-murid itu pada akhirnya meminta kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Apakah pada waktu itu murid-murid tidak bisa berdoa? Apakah, dan mungkin bisa di-highlight juga gitu, seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Emang Yohanes ngajarin murid-muridnya seperti apa? Dan apa hubungannya dengan kitab Mazmur ketika ini dimasukkan dalam pelajaran kita? Bang Glenn. Ya, mungkin pada waktu itu bagaimana ya? Kalau kita baca bahwa Yohanes mengajarkan murid-muridnya, jadi ada seperti doa-doa yang dihafal, atau untuk ini doanya seperti ini, untuk ini doanya seperti ini gitu. Jadi ada doa makan doanya harus seperti ini gitu kan. Mungkin ini yang, jadi ketika mereka dengar Yesus berdoa, kayaknya doanya bagus juga, ajarin dong doa seperti itu. Jadi dalam berdoa itu apa ya? Masa sih saya ngobrol, saya rencana ya kan, apa gitu ya, kata-katanya. mungkin saya bisa rencana mau ngomong apa, tapi masa saya ketika ngomong ini kata-katanya saya sudah hafal gitu kan ya. Tapi kan ada konsep, ada prinsip, ada hal-hal item yang tadi dikatakan oleh Pendeta Wilson yang akan kita sampaikan, tetapi memang kita mengekspresikannya dengan spontan, dengan ketulusan hati gitu. Ya, jadi memang yang saya bisa katakan adalah murid-murid ini konteksnya adalah berbicara dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Situasi terjadi saat itu dalam mereka, Yohanes ajarin muridnya berdoa, saya juga mau dong diajarin Yesus berdoa. Mungkin saya melihatnya dari sudut pandang itu. Oke, kalau Ellen? Ya, kenapa murid-murid minta diajarkan berdoa? Ya, mungkin kurang lebih sama karena, kenapa eloquent ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Fasih. Yesus kok fasih banget berdoanya, gimana caranya? Mungkin kayak gitu ya. Oke. Terus hubungannya sama kitab Mazmur, Pendeta Wilson. Oke. Mungkin kalau dibahas secara singkat dulu, di dalam Lukas 11 ayat 1, kita harus lihat jawaban Yesus seperti apa ketika dia menjawab pertanyaan murid-murid. Dia jawab dengan adalah mengajarkan doa Bapa kami. Itu satu. Lalu kemudian dengan mengatakan yang ada di dalam Matius 7. Jadi ini beberapa diambil dari khotbah di atas bukit kalau di dalam Matius ya. Doa Bapa kami diambil, lalu kemudian carilah, ketoklah, dan mintalah. Lalu kemudian perumpamaan mengenai ada orang yang ada temannya mau datang, lalu dia minta roti. Lalu kemudian ditutup dengan kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik, bagaimana Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta. Jadi di sini kalau saya melihatnya, bukan yang diajarkan oleh Yesus itu bukanlah kata-kata untuk berdoanya, tetapi prinsip-prinsip berdoanya. Nah, makanya kalau unlearn ini dalam arti tidak berprinsip, tidak tahu acaranya, mungkin itulah yang diminta diajarkan kepada murid-murid. Gimana sih prinsip-prinsip berdoa itu apa? Tetapi kalau unlearn-nya itu dibilang tidak berstruktur, ya mungkin berarti kita tidak setuju ya. Jadi yang Yesus ajarkan kepada murid ini, berdoa itu sebenarnya bagaimana sih berdoanya, tapi bukan apa kata-katanya ininya. Jadi mungkin prinsip-prinsip berdoanya yang mungkin murid-murid itu tidak tahu. Jadi mungkin pertanyaan pembuka ini hanya ya cuma untuk membuat orang berdiskusi aja sih, karena premisnya harus kita tolak. Oke, Mazmurnya. Nah, kalau dari Mazmurnya, hubungannya dengan Mazmur adalah apa? Karena kan dalam kehidupan sehari-hari orang itu tidak pernah mengalami hal yang sama persis, ya kan? Tetapi mereka bisa mengalami hal yang mirip-mirip. Dan bila mana ada hal mirip-mirip yang dialami, berarti yang diambil, yang bisa dipelajari adalah prinsip-prinsipnya kan. Bagaimana cara kita mengkontekstualisasikannya. Sehingga bagus juga kita belajar dari bagaimana orang-orang berdoa ataupun doa-doa orang yang ada di dalam Mazmur, supaya kita bisa tahu, kira-kira prinsip apa sih ketika kita berdoa. Bila mana di dalam
keputusasaan, karena kan di dalam pekan ini kan berbicara soal keputusasaan di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang kayaknya kita pengen cepat-cepat keluar dari sana, tapi kok kenapa nggak keluar sampai minum, kan ada prinsip-prinsip yang diambil. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah bahwa contohnya, ya mungkin itu di dalam pertanyaan juga, di dalam Mazmur 44-nya. Apa sih prinsipnya? Prinsipnya adalah pertama kita mengakui dulu Tuhan itu seperti apa di masa lalu. Lalu kemudian kita melihat keadaan zaman sekarang. Oh, kok masa lalu Tuhan begini-begini, tapi kok sekarang kayak udah ditinggalkan, sudah dijual dengan murah, apa segala macam. Lalu kemudian bagian yang ketiganya adalah bagaimana walaupun itu semua sudah terjadi kepada kami tetap masih setia, masih begini, kami tidak menyangkal Engkau, kami masih tekun beribadah, segala. Oleh karena itu bebaskanlah kami. Nah, jadi kan kita lihat ada suatu strukturnya. Nah, apakah kita ada di dalam keadaan yang sama dengan orang itu? Mungkin tidak, tetapi paling nggak prinsipnya adalah ingat yang di masa lalu seperti apa, terus menyadari atau menyuarakan keadaan sekarang itu seperti apa, lalu juga memberikan alasan atau kayak komplain kita loh, walaupun keadaan seperti ini, tapi kami masih seperti apa, lalu kemudian memberikan permintaan. Jadi mungkin itu yang bisa diadaptasi ke dalam doa kita. Apakah sekarang kalau ada orang dalam masa sulit, udahlah baca aja Mazmur 44 dari ayat 1 sampai berapa tuh, 27, 28, enggak begitu. Tetapi paling enggak prinsipnya apa? Ya, mungkin seperti itu. Oke. Nah, di dalam pelajaran hari Minggu itu ada pelajaran kita atau judulnya adalah meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa. Nah, ini tuh seperti apa sih contohnya gitu ya? Karena kalau saya pribadi contohnya, prinsip ketika berdoa itu atau bukan prinsip tapi strukturnya adalah pujian, ya kan? Lalu pengakuan sebelum masuk ke permohonan. Jadi sebelum kami menaikkan permohonan, kami mau mengaku dosa-dosa gitu. Masuk ke permohonan, baru ucapan syukur. Ya, itu yang kita tahu selama ini kan seperti itu. Tapi dalam Mazmur kita tidak selalu melihat strukturnya sama. Kadang-kadang ya hanya ada pujian, biasanya ada diawali dengan pujian, lalu istilahnya kayak keluhan-keluhannya, permohonan-permohonannya, setelah itu baru ditutup lagi dengan harapan istilahnya gitu. Walaupun tidak langsung kayaknya langsung dijawab gitu, tapi dengan harapannya atau keyakinannya kami akan terus setia berbakti kepada Tuhan dan segala macam. Seperti apa sih sebenarnya meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa kita ini, Bang Glenn? Jadi kalau kita lihat Mazmur, seperti yang telah dijelaskan tadi, kan kebanyakan bagian pertama itu memuji Tuhan. Lalu di tengah mereka sampaikan pergumulan mereka, lalu di tiga itu biasanya mereka nyatakan keyakinan mereka. Nah, struktur ini sebenarnya menolong yang berdua itu supaya punya kedamaian. Oke, mari saya jelaskan. Jadi ketika mereka meninggikan Tuhan, lalu kita sampaikan kepada Tuhan, bagaimana? Yakin nggak kita akan dijawab? Iya kan? Jadi perlu kita meninggikan Tuhan supaya ketika kita sampaikan doa kita, permohonan kita, pergumulan kita tahu nih ini ada oknum yang luar biasa yang sanggup untuk menjawab permohonan saya. Dan setelah saya sampaikan semua masalah-masalah saya adalah kita sudah sampaikan masalah saya, lalu di bagian akhir adalah saya tutup dengan keyakinan lagi bahwa Tuhan yang luar biasa ini kepada siapa saya menyampaikan permohonan saya akan sanggup untuk menjawab permohonan saya. Jadi struktur ini memang bisa kita pakai untuk menolong kita dalam berdoa, sehingga ketika kita berdoa itu doa dengan keyakinan, doa dengan kepastian bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Oke. Jadi mungkin salah satu juga penggunaan Mazmur dalam doa itu supaya doa kita nggak template ya. Karena kadang-kadang ya biasanya kalau kita kayak berdoa, kalau nggak ada sesuatu yang lain kan ya doanya itu kayaknya itu aja gitu. Kalau dari Ellen gimana? Iya, setuju sih dengan doa yang tidak template itu, dalam arti pada hari Minggu ya dibilang bahwa cari juga motif baru untuk berdoa sebagaimana diberikan oleh Mazmur. Nah, kadang-kadang kan ya nggak salah kita mencontek sesuatu yang baik dari orang lain, ya kan? Yang penting bukan pada saat ujian, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kita juga di kitab Mazmur ini ternyata banyak hal-hal yang bisa kita doakan.
banyak kebaikan-kebaikan Tuhan atau karakter-karakter Tuhan yang saya nggak sadari, tapi ternyata ada di sini gitu. Mungkin yang dimaksud adalah cari atau contek dari Mazmur, mungkin hal yang demikian atau apa yang didoakan. Mungkin ada yang nggak pernah tahu bahwa kita harus memohon ampun dosa-dosa kita. Kita biasanya doa cuma minta aja gitu kan. Ternyata di kitab Mazmur banyak yang Tuhan ampunilah kesalahanku, kesalahan juga keturunanku, gitu-gitu. Jadi mungkin itu sih yang dalam arti perlu dicontek dari kitab Mazmur. Nathan Wilson? Ya, mungkin tambahannya aja lah bahwa ya bahkan ketika Yesus mengajarkan cara berdoa pun kan dia selalu membuka dengan suatu doksologi, ya kan? Pujian. Lalu pun ditutup juga dengan suatu doksologi lagi, ya kan ya datanglah kerajaan karena kalian punya kuasa kerajaan dan kemuliaan, ya kan? Jadi kan memang ada suatu hal yang memang bisa kita dapatkan bila mana kita melihat daripada Mazmur strukturnya ada. Lalu kemudian tadi Ellen sudah bilang motif baru ini, maksud motif bukan, kalau saya sih memahami bukan motif dalam arti motivasi ya, tetapi motif dalam arti pola, pattern atau subject matter atau subjeknya apa yang mengenai hal ini. Mungkin kita mendoakan kadang-kadang hanya kita, keluarga, teman-teman, pelayanan, gereja, tapi mungkin kita doakan juga ya orang-orang yang butuh apa, lalu kemudian ada apa yang sesuatu yang saya lihat, saya melihat orang seperti ini, gini, kita juga perlu mendoakan hal-hal yang menggerakkan para penulis Mazmur ini untuk berbicara kepada Tuhan, mengangkat subjek ini. Ya, kadang-kadang ini subjek-subjek yang mungkin tidak pernah terpikir untuk kita angkat, dan dengan melihat betapa kayanya topik-topik, betapa kayanya hal-hal yang bisa didoakan, cara-cara berdoa, apa-apa yang didoakan dari Mazmur, itu juga bisa membuat doa kita itu jadi punya suatu kehidupan baru gitu lah, enggak yang itu aja. Oke. Dan jangan lupa bahwa langkah pertama dari penggunaan atau meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa dikatakan di sini adalah membaca Alkitab. Jadi nggak mungkin juga kalau kita, saya mau meningkatkan penggunaan Mazmur tapi saya nggak pernah baca Mazmur gitu kan. Ya, itu adalah langkah terpenting, langkah pertama adalah membaca Mazmur dan ini relate dengan apa yang saya hadapi sekarang. Saya mau menempatkan diri juga di dalam Mazmur ini dalam doa-doa saya. Jadi mungkin itu yang bisa kita tips-tips ya dari teman-teman tadi. Dan di segmen berikutnya kita akan membahas ini meditasi Alkitab secara singkat tapi ya, karena ada empat pasal yang akan kita bahas di dalam segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Percaya pada masa sulit yang diambil oleh pelajaran sekolah sahabat kita dalam Mazmur 44. Ya langsung aja kita mau meditasi Alkitab, Bang. Apa yang Abang bisa dapatkan mungkin secara singkat dari Mazmur 44 ini? Jadi kalau Mazmur 44 ini adalah ketika dia menghadapi masalah, ini kan cerita mereka sedang dalam pergumulan, menghadapi, dia percaya bahwa di pergumulan ini adalah Tuhan ada di situ, dalam campur tangan dalam Tuhan di situ. Dan jadi sementara mereka berdua, mereka bergumul, dia tahu nih Tuhan tidak tinggalkan mereka begitu saja. Makanya di bagian akhir dikatakan, saya senang sekali pada bagian akhir, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Jadi di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, mereka tahu Tuhan mengerti, dan pada akhirnya mereka sampaikan keyakinan mereka, iman mereka bahwa Tuhan akan menolong pada akhirnya. Oke. Kalau dari Ellen? Aku lihat di sini pola naik turun mungkin ya kayak. Kalau di awal melihat bagaimana Tuhan di masa lampau katanya, dan puji Tuhan pada saat pemazmur bilang bukan panah pada panah aku percaya, tapi mulai ayat 10 mulai unek-uneknya, gerutunya mungkin, tapi mulai ayat 18 kembali lagi bahwa kami tidak melupakan Tuhan, gitu kan. Ayat 23 mulai lagi ya. Tapi benar kata Bang Glenn, ditutup dengan satu yang indah ya. Bersiaplah menolong kami, bebaskan kami dengan kasih setiamu. Jadi aku melihat bahwa aku banget nih, mungkin kayak naik turun, jatuh bangun. Tapi saat kita memandang pada Tuhan,
memandang pada karakternya yang nggak berubah, kita diingatkan bahwa apa yang kita alami ini hanya proses, bukan hasil akhir. Mungkin. Oke. Dan kita bisa lihat juga ya bahwa di Mazmur 44 itu tadi dibuka dengan istilahnya bagaimana Tuhan telah menyertai di masa lalu. Jadi kutipan yang kita sering dengar juga bahwa kita tidak perlu khawatir akan masa depan kecuali kita melupakan. Kecuali kita melupakan bagaimana tuntunan Tuhan dan pengajaran Tuhan di masa yang lalu. Jadi ini cocok sekali juga dengan ketika kita menghadapi masa yang sulit, ingatlah bagaimana kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah, mungkin ada tambahan juga dari Pendeta Wilson. Mungkin tambahannya bagi orang-orang yang belum pernah mengalami masa sulit, ya kan harus ada Masa masa sulit lalunya dulu kan. Sebelum itu bisa menjadi masa lalu, itu harus menjadi masa sekarang. Iya. Ya kan? Jadi mungkin kalau itu yang dialami, ya sudah alami saja, karena itulah yang akan membuat kita punya punya hubungan, punya fondasi, punya sesuatu yang bisa dibangun dengan Allah, karena kita melihat bagaimana Allah membuktikan dirinya bagi kita. Karena kan seringkali kita mengatakan bahwa siapa sih yang harus membuktikan? Apakah Allah yang harus membuktikan dirinya bagi kita, atau kita yang harus membuktikan diri kita bagi Allah? Sebenarnya yang harus membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang patut, layak, dan perlu untuk disembah dan yang bisa dipercaya adalah ya Allah sendiri kan. Oleh karena itu ya dia terlebih dulu harus menunjukkan. Nah, setelah ia menunjukkan hal-hal itu, ya biarlah itu menjadi suatu catatan, menjadi suatu hal yang boleh mengingatkan kita seperti kita sudah dibantu di masa-masa lalu, maka apa yang kita alami sekarang ini juga pasti akan mendapatkan penyelesaian dan jalan keluarnya. Oke. Kalau karakter Tuhan yang Abang dapat dari Mazmur 44 ini? Jadi kalau Kan banyak pasti ya. iya kan? Karena banyak nih ayatnya. Cuman apa yang kalau secara pribadi Abang bisa dapatkan? Jadi kalau saya lihat karakter Tuhan adalah it's okay kita marah sama Tuhan dan Tuhan tetap sayang sama kita. Saya jelaskan kenapa saya katakan itu. Baca di ayat 24. Ini kan sepertinya sedang mempertanyakan Tuhan. Terjagalah. Mengapa engkau, nya huruf besar berarti Tuhan kan? Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Jangan membuang kami terus-menerus. Jadi ini sepertinya protes sama Tuhan gitu kan. Jadi seperti tadi telah kita diskusikan bahwa memang it's okay untuk komplain dengan Tuhan, tapi jangan tidak percaya sama Tuhan. Boleh marah dalam tanda kutip kepada Tuhan, tapi mereka tetap memilih. Akhirnya mereka bilang bersiaplah untuk menolong kami. Tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan di sini adalah Tuhan yang oke kalau kita itu marah sama Dia. Dalam ketidaktahuan kita, dalam keterbatasan kita. Tuhan tuh oke kalau kita ngambek kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap akan mengasihi kita sebagaimana kita ada. Itu yang saya lihat menariknya tentang karakter Tuhan di pasal ini. Kalau Ellen? Banyak ya, di bagian awal dikatakan Tuhan adalah Allah yang memberikan kemenangan. Kemudian Allah yang mungkin memberikan pelajaran juga, mengizinkan segala sesuatu terjadi, tapi Tuhan yang tidak mengkhianati perjanjiannya di ayat 18. Kemudian Allah yang mengetahui rahasia hati kita di ayat 22. Kemudian Allah yang besar kasih setianya ayat 27. Mungkin ada yang lain lagi, tapi dari situ saya lihat karakter Tuhan yang saya lihat itulah. Oke, dari Pendeta Wilson. Kalau dari yang saya dapati ya bahwa ada satu prinsip penting adalah bahwa mengingat. Sama seperti kita mengingat perbuatan Allah di masa lalu, Allah juga harus mengingat kita di masa sekarang. Oke. Gitu. Jadi kita ingat yang masa lalunya, supaya Allah ingat juga dong sama saya gitu. Jadi mungkin itu prinsip. Itu kata yang penting ya buat itu kata yang penting buat Pendeta Wilson di Mazmur. Jangan lupakan. Jangan lupakan, betul. Karena itu kayak berulang ya. Oke. Nah, kita karena waktu yang terbatas nih, kita langsung lanjut lagi ke Mazmur 22. Kalau tadi Mazmur 44 di dalam pembagian jenis Mazmur yang kita sudah pelajari di pelajaran pertama, itu termasuk di dalam ratapan komunal. Artinya secara kelompok gitu ya. Secara kelompok itu kayak ratapan itu kayak komplainan sama Tuhan, kesedihan, masalah yang secara kelompok. Nah, di dalam Mazmur 22 itu termasuk di dalam ratapan individual. Nah, kembali lagi secara singkat meditasi Alkitab
Bang Glenn dari Mazmur 22. Jadi Mazmur 22 ini juga salah satu tentang nubuatan tentang Mesias, ya. Tentang Mesias, bahwa Yesus akan, dan ketika Yesus di kayu salib itu kan Yesus pakai kata-kata, saya cari ayatnya tidak ketemu. Di ayat 2. Ya 2 ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Jadi seringkali kita ketika Yesus katakan itu, kita ingat ini kata-kata Yesus, tapi sebenarnya Yesus sedang mengutip Mazmur 22 ini. Jadi yang saya dapatkan adalah jadi Mazmur ini adalah menjadi apa ya bagi kita? Jadi guidance, jadi reference bagi kita kalau kita punya pergumulan. Sebagaimana Yesus bergumul di kayu salib, biarlah kita menggunakan Mazmur ini sebagai pengharapan kepada kita dan iman kepada saya. Sebagaimana orang yang diceritakan di sini Tuhan selamatkan, saya juga pada akhirnya Tuhan akan selamatkan secara pribadi. Kalau dari bahasa aslinya, Pendeta Wilson, ini sama ya? Sama yang itu? Sama yang ketika Yesus katakan Eli Eli lama sabachthani itu. Coba kita cek dulu, harusnya sih sama ya. Oke, sambil dicek ke Ellen dulu, apa yang Ellen dapatkan dari meditasi Alkitab Mazmur 22. Ya, di sini mungkin di kitab Injil kita hanya melihat yang kata-kata Eli Eli lama sabachthani ya. Okay. Tapi saat saya baca dan ini ternyata adalah kutipan atau gambaran apa yang Yesus rasakan, semakin saya bisa lihat bagaimana pergumulan Kristus untuk kita pada saat itu ya. Dan mungkin yang di satu kutipan dari Sekolah Sabat yang saya suka juga di hari Senin bilang bahwa doa kita Mazmur memberikan jaminan bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, kita tidak diharapkan mencela dan menyangkal pengalaman kita. Tambahan di Mazmur 44 itu bahwa mungkin pada saat orang tanya, gimana kabarnya sebagai orang Kristen, kita jawabnya, baik, puji Tuhan, baik-baik aja gitu kan. Tapi sama Tuhan kan katanya masuk ke kamar, kunci pintu, di kamar kita buka semua yang palsu-palsu, bulu mata palsu, gigi palsu, rambut palsu. Dan kita bisa ungkapkan segimana kita rasakan. Entah itu di Mazmur 44 atau 22, disampaikan ekspresif sekali mungkin menyampaikan apa yang dialami. Tapi ya jujur sama Tuhan, mungkin saya belajar itu. Dan yang terakhir, Papa selalu bilang kayak, Ellen, apapun yang terjadi, mau marah apa, tetap pro Tuhan. Makanya di ayat 32 kan, bilang mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Ujung-ujung ditutup dengan satu pernyataan iman, bahwa Tuhan akan menyatakan keadilan pada akhirnya. Mungkin itu. Oke. Nah, ini kayak kalau misalnya kita pelajari pekan lalu kan, sudah ada tuh pembagian 5 jilid dari kitab Mazmur, terus jenis-jenisnya sudah kita pelajari juga. Nah, ternyata ada juga koleksi dalam kitab Mazmur yang kayak satu series gitu loh. Jadi satu series itu dia punya tema yang sama dengan kayak mirroring. Jadi contohnya yang ada di dalam buku penuntun guru kita di Mazmur, dari Mazmur 15 sampai Mazmur 24. Di sini dikatakan bahwa ini satu istilahnya kayak koleksi atau satu set gitu. Mazmur 15 dan Mazmur 24 sama-sama itu liturgi masuk. Lalu 26 dan Mazmur 23 yang sangat terkenal dengan Tuhan adalah Gembalaku itu kidung keyakinan. Lalu di Mazmur 17 dan Mazmur 22 adalah doa untuk pertolongan. Lalu di Mazmur 18 dan 20-21 adalah Kidung Agung atau nyanyian kerajaan, dan tengahnya atau intinya itu di Mazmur 19 Wahyu, Penciptaan, dan Taurat. Jadi kalau kita bisa istilahnya menggali lebih dalam untuk menganalisa ya Mazmur-Mazmur ini tuh kayak kita menemukan harta karun kali ya. Kalau misalnya kayak dulu saya punya pelajaran menganalisa musik klasikal gitu. Dan ketika kita lihat, ada tema di sini, tema yang ini diulang lagi di sini. Jadi kita menemukan layer-layer yang berharga gitu. Kalau ternyata ini pembuatan musiknya bukan cuma sekedar buat gitu aja, tapi ada inti-intinya yang kita bisa lihat berulang-ulang. Dan sama seperti yang kita lihat juga di kitab Mazmur. Oke, balik lagi ke Pendeta Wilson.
Oke, kalau tadi pertanyaan tadi apakah ini kata-kata yang sama? Sebenarnya agak sama dan agak berbeda. Kalau di dalam bahasa Ibrani paling tidak di dalam Mazmur ya, Mazmurnya dikatakan Eli Eli lama azabtani, bukan sabaktani. Ya, saya nggak tahu artinya apakah sama atau tidak, tapi azabtani ini kan lebih kepada apa ya, ditinggalkan. Apa ya, mungkin kena azab gitu loh. Kenapa engkau mengazabi saya gitu kan, memberikan azab dalam hubungannya, itu kan seperti ditinggalkan. Jadi kalau dari kata perkatanya sih mungkin ada perbedaan sedikit ya, tetapi kan temanya masih sama lah, seperti itu. Itu kalau dari apa yang Yesus kutip di dalam Mazmur 22 ayat 2-nya itu. Kalau dari ini meditasi Alkitab, apa yang pendeta dapat dari Mazmur 22? Kalau dari Mazmur 22 kita bisa melihat bahwa ada suatu semua daripada pengalaman seseorang itu dia harus mengalami suatu titik balik lah istilahnya kan. Di dalam Mazmur 22 ini pun kita bisa melihat bahwa ada titik baliknya dari Mazmur 22 ayat 1 sampai ke berapanya nih? Kalau kita lihat sampai ke ayatnya yang ke 19 kayaknya ya. Iya, pokoknya dia kan berbalik menjadi mengatakan bahwa setelah dia komplain, terus dia berbalik mengatakan, oke, aku akan jadi memasyurkan sampai 22 percaya, dulu gitu. ya. Jadi memang ada sesuatu ya sama seperti proses proses berduka, gitu kan? Ada proses tahapan-tahapan yang harus dilalui, tetapi pada akhirnya harus ada tahap penerimaannya, gitu kan? Kalau orang bilang kan ada tahap penyangkalannya, ada tahap marah-marahnya, ada tahap bargainingnya, tawar-menawarnya, ada tahap keputusasaannya. Tetapi pada saat tertentu, apakah saatnya itu lama atau sebentar, tetapi harus ada, di mana dia berbalik gitu loh. Ada titik puncak daripada segala komplainannya, dia tetap harus bisa kembali kepada Allah gitu loh. Itu sesuatu yang diperlihatkan berulang kali di dalam syair-syair, puisi-puisi ataupun doa-doa yang ada di dalam kitab Mazmur, bagaimana orang itu selalu berbalik kepada Allah gitu kan. Kalau kita mau sambungkan ke Ibrani 11 ayat 6 ya, iman itu adalah apa? Percaya bahwa Allah itu ada dan kita berbalik kepada Allah, mencari Allah gitu kan. Dan Allah adalah akan memberikan penghargaan atau upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita berdoa percuma, selesai komplain tapi tidak ditutup dengan kembali kepada Allahnya. Dan kita lihat dapatnya di sini pada di dalam Mazmur 22 ada. Dan kalau kita lihat juga, kalau mau sambungkan dengan mesianik profesinya atau nubuatan mesianisnya juga kan ada. Jadi setelah dia diselamatkan kan akhirnya kan dimasyurkan, namanya dimasyurkan, lalu kemudian dimuliakan, lalu kemudian diangkat, lalu kemudian mendapatkan nazarnya dibayar, lalu segala berkat-berkat akhirnya bisa didapatkan setelah mengalami lembah kekelaman ini. Gitu. Oke, jadi bukan, kalau kita baca tadi titik baliknya di ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah, itu bukan kayak kita yang kalau permohonan terus putus asa sampai putus asa, udahlah pasrah gitu, kayak bukan cuman pasif gitu, pasrah, tetapi aktif gitu. Aku akan memasyurkan, aku akan memuji. Jadi di dalam, biarlah dari pelajaran kita ini, Mazmur 44 dan 22, di dalam masa sulit, di dalam keputusasaan kita bukan pasrah kepada Tuhan. Walaupun mungkin naik turun seperti yang tadi Mazmur 22 ataupun 44 ataupun seperti ini yang ada satu titik balik, kita selalu ingat untuk kembali kepada Tuhan. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan meditasi Alkitab kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan meditasi Alkitab kita dari Mazmur 13. Nah, Bang Glenn, apa yang Abang bisa dapatkan? Mazmur 13 ini menarik ini. Di bagian pertama tuh fokusnya kepada masalahnya dia nih kan. Ya. Berapa lama lagi Tuhan sembunyi, kuati dalam diriku, bersedih sepanjang hari gitu kan. Jadi di bagian pertama ini dia tuh fokusnya kepada dirinya sendiri sampai ayat 5. Tetapi seperti tadi Pendeta Wilson katakan, dia di ayat yang ke-6 ini dia balik lagi. Ya. Gantinya mikirin masalahnya, pergumulannya, dia melihat kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan. Aku percaya katanya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu.
apakah dia sudah selamat? Sebenarnya kalau kita baca ini belum selamat nih kan. Tapi dia memilih bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Itulah sebabnya dia akan bersorak-sorak, dia akan menyanyi untuk Tuhan yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi walaupun belum terjadi, dia sudah pakai kata yang telah berbuat baik. Wah, jadi dia imani bahwa Tuhan akan berbuat baik kepada dia. Jadi ini yang bisa saya dapatkan dari Mazmur 13. Oke, jadi kita bisa melihat ada dua suasana lah ya di dalam Mazmur 13 ini. Walaupun pendek, tapi ayat 1 sampai 5 tadi sudah dikatakan oleh Bang Glenn bagaimana dia kayak komplain lah sama Tuhan berapa lama, tapi tetap ditutup dengan kembali kepada Tuhan. Kalau dari Ellen? Iya, dan aku belajar bahwa salah satu sumber dari ketidakbahagiaan dan kegelisahan adalah berpusat pada diri sendiri. Orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang fokus pada dirinya sendiri, gitu kan? Jadi di sini di Sekolah Sahabat dikatakan cara untuk menghindari kesalahan umum yaitu berfokus pada diri sendiri dan hanya pada masalah kita saat berdoa adalah saat kita tidak hanya berakhir di sana, tetapi memandang lagi kepada Tuhan, kembali lagi. Saat kita berdoa, kita Mazmur, kita harus mencari Roh Kudus untuk memampukan kita bertindak sesuai tuntunan Mazmur. Jadi ya ini semoga diingatkan karena kita sangat-sangat mudah untuk amnesia lagi, berfokus lagi pada saat ini. Aduh, kenapa aku kok ini gitu. Saat kita menderita pasti yang terpikir, saat kita tidak nyaman pasti terpikir menggerutu. Itu respon alami yang Ellen biasa lakukan, mungkin gitu. Tapi diingatkan lagi, tetapi di ayat 6 itu kepadamu aku percaya. Begitu tersentak ingat lagi. Semoga dengan kuasa Roh Kudus dan juga dengan izin dari kita pribadi, kita mau diingatkan bahwa salah satu cara diingatkan juga ya baca lagi firman Tuhan. Aku sering banget diingatkan, oh iya, nggak boleh benci orang yang menyakiti kita. Oh iya, ternyata nggak selamanya kita akan sedih aja gitu. Dari firman Tuhan, meditasi Alkitab, renungan pagi gitu. Oke, ini salah satu yang diulang-ulang itu berapa lama lagi ya? Berapa lama lagi? Betul. Ada 4 kali di situ. Kalau Ellen sendiri punya nggak pengalaman kayak menunggu gitu berapa lama lagi Tuhan? Oh Kak, walaupun Banyak kita bukan Gen Z, tapi kita maunya instan. Dan di saat menunggu itu kayaknya gregetan. Menunggu apapun itu, apakah pekerjaan, apapun kelulusan, ataupun pasangan hidup, pasti kan nggak pengen menunggu gitu. Oke, tapi sekarang udah nggak menunggu ya Ellen ya? Untuk 1-2 hal ya. Oke, dari Pendeta Wilson? Ya mungkin kalau dalam pasal Mazmur 13 ini yang perlu kita ingat bahwa komplainnya itu kan panjang. Sampai 5 ayat, paling tidak relatif terhadap keseluruhannya, baru terakhirnya singkat. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ini, bahwa memang seringkali apa yang menjadi keluh kesah kita itu kalau dilihat dari seluruh kehidupan kita, apakah memang benar bahwa orang itu hidupnya hanya lebih banyak sedihnya, sengsaranya daripada baiknya. Nah, itu kadang-kadang ya mungkin adalah orang yang mungkin lebih banyak menderitanya daripada bahagianya. Tetapi bagi diri kita sendiri, ya mungkin kita juga perlu jujur juga, apakah memang bahwa lebih banyak menderitanya daripada bahagianya. Mungkin salah satu yang bisa kita tunjuk di dalam konteks yang seperti ini, seperti Ayub kan. Kan satu kitab ini adalah kisah mengenai Ayub. Tetapi kita selalu fokus pada di awal dan di akhirnya saja kan. Ayub awalnya baik, menderita, Akhirnya baik. terus berakhirnya baik. Kalau dari sisi waktu, sepertinya memang lebih banyak dia baiknya. Betul. Kan? Sebelum dia menderita, dia nggak tahu puluhan tahun baik. Lalu kemudian setelah dia menderita, dia meninggal kalau nggak salah umur 200-an atau berapa lah. Baik juga kan. Menderitanya sebenarnya hanya sebentar, tetapi omongannya banyak sampai 39 ayat gitu kan. Jadi ya kadang-kadang itu menjadi pelajaran tersendiri juga. Apakah komplainan saya ini sebenarnya proporsional terhadap sebenarnya apa yang saya alami? Kalau iya ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa juga karena Mazmur pun begitu, Ayub pun begitu. Jadi tidak apa-apa gitu loh mau dia komplainnya lebih banyak ataupun lebih sedikit. Jadi jangan ya seolah kita langsung mengatakan bahwa orang itu harus kalau di dalam Tuhan komplainnya harus sedikit, enggak juga. Kalau di dalam Tuhan komplainnya harus banyak karena Tuhan mendengar, enggak juga. Pokoknya ya sesuai dengan apa yang menjadi menjadi keluhan ataupun menjadi beban yang ada di dalam hati. Ada orang yang bisa menahan bebannya sehingga keluarnya cuma sedikit.
ada orang yang tidak. Ya itu kan macam-macam, dan di Mazmur pun itu kita lihat ada keadaan ya, karena kebanyakan orang ini Daud ya, kebanyakan dia komplainnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada komplainnya yang lebih banyak memujinya, ada yang lebih banyak mengeluhnya. Jadi ya macam-macam lah. Jadi kita harus membuka diri kita terhadap seluruh spektrum ataupun seluruh kemungkinan yang ada dari emosi manusia. Walaupun tetap harus terlepas daripada panjang atau pendeknya, tetap harus ada penutupnya, pembuka dan penutupnya harus tetap Memuji Tuhan. Ya. Itu kan karena kan kalau tadi struktur daripada Amsal Mazmur yang tadi Yola ada bilang kan bahwa ujungnya kan saling ini kan apa dibilang sebagai chiastic struktur kan, yang kayak seperti pohon gitulah, ada puncaknya. Ya, tetap kita harus tahu puncaknya mana, tengah-tengahnya apa, tetapi jangan lupa di awal dan di akhirnya itu apa. Nah, itu juga jadi seperti itu yang bisa kita Oke. Nah, ini satu lagi yang akan kita meditasi Alkitab dari Mazmur 60. Ini sebenarnya panjang ya kalau kita mau meditasi Alkitab ya, cuman ini karena waktunya terbatas, jadi kita secara cepat dari Mazmur 60 apa Bang? Saya baca Mazmur 60 nih bingung. Bingungnya gini, di ayat 1-2 itu bicara mereka tuh menang. Oke. Tapi ayat 3 itu mohon-mohon supaya menang. Ya kan? Tapi memang kalau kita sampai ayat 7 lalu di ayat yang ke 8 dan seterusnya barulah di situ mereka nyatakan kemenangan mereka bagi Tuhan. Jadi ketika saya baca ini saya coba memahami ternyata bahwa penulis Mazmur 60 ini mau meletakkan bahwa ya memang menang, tapi menang ini bukan karena kehebatan saya. Sesungguhnya tuh saya tuh hancur, sesungguhnya saya lemah, sesungguhnya saya harusnya kalah. Tapi karena Tuhan baik, maka jadinya menang. Jadi saya bilang, ya menarik Mazmur 60 bahwa ini kan sebenarnya euforia kan. Ini kan ayat nih. Ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ini kan harusnya hebat. Tapi nggak begitu doanya. Doanya adalah, ya Tuhan yang telah membuang kami, pulihkanlah kami, dan seterusnya. Jadi mereka sanggup untuk melihat bahwa berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Benar mereka menang, benar Tuhan memberikan kemenangan pada mereka, tapi mereka memilih untuk percaya bahwa yang baik ini adalah datangnya dari Tuhan. Oke. Ellen. Ya mungkin mengutip dari yang sekolah sahabat ini ya, tadi juga udah ditanyain kenapa pas menang, kenapa malah doanya seperti ini. Gitu. Ada 2 pelajaran dari sekolah sahabat. Yang pertama katanya kita disadarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari manusia, entah dia orang baik, entah dia orang yang jahat. Tetapi Tuhan memegang kendali untuk memberikan solusi. Kayak tadi ya. Murka Tuhan pulihkan, bergoncang Tuhan bisa perbaiki gitu. Bahwa Tuhan bisa memberikan solusi pada kesulitan itu. Nah, yang kedua nih yang di garis bawahi di sekolah sahabat yang aku pengen tonjolkan. Yang kedua, Mazmur Ratapan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan terhadap para penderita. Apalagi kalau kita misalnya berdoa di depan umum. Berdoa seperti Mazmur ini membantu kita untuk tidak melupakan mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit juga. Jadi di saat kita bukan hanya berdoa yang puji Tuhan, terima kasih, tapi juga tolong Bapak, mereka yang bergumul. Kita biasanya kan bergumul pekerjaan, pasangan hidup, kemudian yang masalah kesehatan. Di saat itu diangkat di doa juga, ternyata itu yang diajarkan di sini membantu biar orang lain juga mungkin kayak doa syafaat gitu ya, doa bersama-sama. Jadi mereka juga mendapat penghiburan, apalagi kalau ditutupnya pakai bahwa Tuhanlah yang perkasa gitu kan, perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri yang menginjak para lawan kita. Jadi pokoknya ditutupnya dengan pengharapan lah gitu. Jadi aku belajar untuk include mereka juga yang dalam kesulitan dan kuatkan di akhirnya. Amin. Menarik ya bahwa pemazmur ini begitu yakin gitu sama Tuhan, tapi tetap aja ada momen-momen di mana dia ngeluh gitu. Padahal dia udah yakin kalau Tuhan memang gagal perkasa ya harusnya nggak usah
takut dong gitu kan, Tuhan gagah perkasa, Tuhan akan berikan kemenangan gitu. Tapi ternyata ada masa-masa bahkan di dalam kehidupan kita juga kita akan pelajari bahwa walaupun kita yakin sama Tuhan, ada masa-masa kita kenapa Tuhan, atau berapa lama lagi Tuhan, atau seperti itu. Kalau dari Pendeta Wilson? Ya, kalau ini saya melihatnya berarti iman itu kan dinamis dan tidak statis. Yep. Dalam arti ini kalau analoginya terhadap reaksi kimia kan, kita merasa reaksi kimia itu satu zat ditambahkan dengan zat lain terjadi reaksi terus selesai. Itu reaksi yang statis. Tetapi kan reaksi kimia itu ada yang namanya reaksi yang dinamis, yang equilibriumnya dinamis, semuanya itu masih saling bereaksi walaupun kelihatannya tidak ada perubahan setelah zat ini ditambah zat ini, seolah-olah prosesnya selesai. Ada reaksi yang seperti itu. Tetapi ada reaksi kimia yang prosesnya itu nggak selesai, jadi tetap ada zatnya berubah jadi apa, tapi balik lagi berubah jadi apa, tapi sehingga dari luar kelihatannya masih sama. Nah, seringkali permasmur itu juga seperti itu. Kita nggak mengatakan, kalau ambil contoh Daud lah, Daud awalnya baik kan, penggembala, lalu jurapi, Goliat, lalu kemudian berdosa, berzina, menghitung pasukan, apa segala, lalu terakhirnya selesai. Kita melihat satu proses yang linear dan statis, selesai. Tapi mungkin di dalam setiap keadaan itu ada dia pergumulan yang nggak terlihat dari luarnya, tapi dari dalamnya ada. Bahkan ketika dia di penggembalaan, mungkin dia merasa yang terkecil, merasa yang terhina. Kalau dia nggak kemana, kok orang lain berhasil, tapi dia nggak paling nggak dalam pelariannya. Lalu kemudian bahkan ketika dia sudah di atas, mungkin dia juga bukannya merasa udah selesai prosesnya, enggak, tapi selalu ada pergolakan di dalam yang tidak terlihat. Dan di dalam hal ini, di dalam Mazmur 60 kita juga melihat ada ratapannya ada. Lalu kemudian ada petisinya, ada permintaannya kan, diawali dengan ratapan ini, lalu kemudian ada petisinya, permintaannya, lalu kemudian ditutup dengan pengharapannya juga masih ada. Dan itu ya kita sudah membahas beberapa pasal kan, akhirnya yang kita bisa lihat ada itu semua. Dan pertanyaannya adalah, apakah Daud ini pernah nggak selesai proses dia? Enggak juga kan, mengenai ada kejadian ulang lagi, memuji Tuhan lagi, komplain lagi, terus selesai lagi. Oke, pasal itu selesai dalam kejadian itu. Lalu kemudian sesuatu terjadi lagi sama dia, lalu kemudian dia menulis lagi, sama lagi, polanya sama juga. Jadi itu menunjukkan bahwa ya mungkin imannya itu tidak statis. Jadi tidak seperti kalau dongeng-dongeng anak kecil gitu kan, and they live happily ever after gitu kan. Pokoknya ada selesai sudah selesai, konflik selesai, udah jadi raja, udah menikah, kemudian mereka hidup bahagia selama-lamanya. Enggak juga. Dan ini pernikahan ada lagi masalahnya. Ya sama juga seperti kita kan, yang belum punya jodoh berdoa bergumul dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh bergumul supaya bisa menikah. Yang sudah menikah bergumul supaya bisa punya anak. Yang sudah punya anak bergumul supaya bisa membiayai. Yang udah membiayai. Pokoknya di dalam setiap fase kehidupan manusia pasti ada hal seperti ini. Dan mau lihat dia menang perang pun sekalipun ada juga masalah, kalah perang pun juga ada masalah, bukan masalah lah, ada proses. Sementara dalam pelarian pun ada proses. Dan ya inilah menariknya kita membaca kitab Mazmur ini. Oke. Nah, sebagai kesimpulan, bagaimana dari 4 pasal yang sudah kita baca, baik itu dalam masa sulit, yang ratapan secara kelompok komunal, ataupun di dalam keputusasaan yang ratapan pribadi, ataupun juga di dalam pencobaan dan kemenangan, memohon kemenangan, bagaimana 4 pasal ini membantu kita di dalam mengajarkan kita berdoa, atau mungkin memberikan cara pandang baru untuk doa-doa kita. Langsung aja ke Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau seperti yang tadi saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap konteks permasalahan kehidupan pasti ada saatnya di mana kita merasa putus asa sendirian. Ada saatnya di mana kita merasa kesulitan secara bersama-sama karena ini permasalahan besar. Ada saatnya di mana kita merasa akan ada banyak kejadian-kejadian di mana kita perlu melakukan sesuatu proses di dalam iman kita. Dan kita melihat di dalam beberapa kisah ini, proses itu selalu dimulai dengan memuliakan Allah, menyampaikan keluhan, lalu kemudian permintaannya apa, lalu kemudian ditutup dengan memuliakan Allah lagi. Dan inilah menjadi suatu pola yang bila mana kita sudah lihat dialami oleh Daud dan beberapa penulis Mazmur yang lain, kita pun juga bisa mencoba untuk mengadopsi pola ini di dalam bagaimana kita memproses segala sesuatu. Ini mengingatkan saya kepada, ya mungkin berbeda lagi ya, suatu ketika Salomo adalah seorang raja meminta kepada seorang
gimana caranya supaya saya bisa sedih ketika saya gembira, dan supaya saya bisa gembira ketika saya sedih. Lalu kan dibuatlah suatu cincin yang di dalam tulisannya apa? This too shall pass, atau ini pun juga akan berlalu. Jadi di dalam kebahagiaan ini pun juga akan berlalu karena akan ada kesulitan. Di dalam kesulitan ini pun juga akan berlalu karena akan ada kebahagiaan. Tetapi di dalam segala proses roda kehidupan yang berputar ini, bagaimanakah kita bisa menjalani semuanya? Nah, ini kan sebenarnya kita lihat di dalam kitab Mazmur. Oke, thank you Pendeta Wilson, thank you Bang Glenn dan juga Ellen sudah berdiskusi bersama. Tentunya ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Mazmur-Mazmur yang kita sudah bahas, 44, 22, 13, dan 60. Dan sekarang waktunya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita pekan ini ataupun secara triwulan ini. Silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Silahkan. Baik, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Michael Palar. Shalom Pendeta. Shalom. Kita kan triwulan ini sudah belajar mengenai kitab Mazmur ya Pendeta ya. Ya. Jadi ada pertanyaan ini dari Erna Triendrastuti sehubungan dengan mungkin ibadah ya. Karena kita sedang belajar kitab Mazmur. Apa pertimbangan denominasi gereja yang dalam ibadah tidak mencontoh Nabi Daud pada saat memuji Tuhan, memakai alat musik yang heboh, namun di beberapa gereja kurang lebih alat musik hanya piano dan gitar? Gimana Pendeta? Oke, terima kasih banyak Yola, dan terima kasih kepada Erna ya untuk pertanyaannya. Kita lihatlah apa yang dibilang hebohnya si Raja Daud itu. Kita buka dalam buku berapa itu Yola? 2 Samuel 16 ya. 2 Samuel. 2 Samuel 16. Ayat berapa Pendeta? 2 Samuel 6 maksud saya. Oke. 2 Samuel 6. Itu kisahnya semuanya sebenarnya ya. Ini peristiwa pada waktu, kalau kita ingat, tabut perjanjian kan dibawa ke tempat orang-orang Filistin, dan kemudian tabut perjanjian itu kemudian mau dibawa pulang oleh Daud, dan pada waktu mau dibawa pulang ke kota Yerusalem, maka inilah yang terjadi. Daud adakan satu perayaan lah ya, pemindahan daripada tabut perjanjian itu. Oke, kita baca ya. 2 Samuel pasal 6, mulai ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahkon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Allah terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Oke, jadi ini ada 2 tahap ya. Tahap pertama, heboh ini. 30.000 orang dibawa untuk memindahkan bait suci bukan bait suci, tabut perjanjian, tabut yang suci itu ke Yerusalem. Dan pada waktu itu
dipenuhi dengan sukacita, tabut yang merupakan lambang kehadiran Tuhan ini dibawa, dan dalam prosesnya Daud dibilang di sini menari-nari. Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ramai. Tetapi terjadi satu malapetaka, di mana Usa yang memegang, dan kemudian dia mati. Kasihan sekali. Dan Daud langsung marah, dia ketakutan, dan stop. Tidak melanjutkan prosesi pembawaan tabut itu. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa dari satu segi kehebohan itu membawa dampak yang negatif juga ya, kelihatannya di sini. Di mana ada orang yang sampai out of control. Sampai out of control. Dan bahkan membawa kematian. Karena dia tidak lagi menghormati akan aturan perbaktian, di mana dia tidak boleh menyentuh, memegang akan tabut perjanjian. Tapi kemudian menarik, kita baca lagi ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Oke, terima kasih banyak. Jadi kemudian ditaruh di rumah Obed-Edom, ternyata Obed-Edom diberkati dengan adanya tabut itu. Daud bilang, ini adanya tabut itu membawa berkat, maka dia bilang, oke, kita mulai lagi. Sekarang ini dengan hati-hati, dengan lebih careful, dengan lebih hormat, dia membawa lembu dan lain sebagainya untuk menjadi korban. Dan pada waktu itu juga dilihat nampaknya nih tidak lagi semua nih yang menari-nari. Dibilang hanya, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Kalau sebelumnya kan semua tadinya kan, semuanya ikut menari. Ini cuma Daud dibilang di sini. Dan kemudian mereka kemudian tabut itu dibawa dan ya istrinya merasa itu tidak layak. Jadi kita lihat di sini memang menari-nari dilakukan oleh Daud. Kenapa gereja tidak melakukan seperti itu? Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Daud bukanlah standar. Bukanlah standar. Memang Alkitab dari waktu ke waktu menyebut menari-nari. Menari. Seperti misalkan pada waktu keluar dari Laut Merah, menari-nari mereka di sana. Tapi menari-nari bukanlah satu standar. Buktinya kenapa? Daud ini adalah seorang pemimpin musik. Dialah yang merancang perbaktian musik di bait suci. Kelihatannya ya, oleh karena dia kayak musik director lah di gereja begitu. Tapi tidak ada petunjuk dia suruh, setiap perbaktian harus menari-nari. Oke, mari kita lihat kepada ayat-ayat Alkitab yang lain. Menarik di dalam buku Mazmur, pasal 97. Ayat 1 sampai 5. 95 ayat 1 sampai 7 maksud saya.
Oke, 95 ayat 1 sampai 7. Ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Oke, kalau di sini perbaktian itu diajak dilakukan dengan apa? Dengan sujud menyembah, dengan berlutut, tidak dengan menari. Dengan penuh rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Tetapi memang kita baca lagi dalam Mazmur 149, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Oke, 149. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Baik. Di sini lain lagi, diajak untuk bersorak-sorai memuji Tuhan dengan tari-tarian. Jadi kelihatannya bahwa perbaktian itu adalah sesuatu perbaktian yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Di dalam format yang baik dan yang benar. Tetapi tari-tarian itu bukanlah sesuatu yang senantiasa dilakukan. Tetapi kalau mau dilakukan pada waktunya, itu ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kenapa gereja memilih untuk tidak menginclude seperti ada gereja-gereja yang membuat tari-tarian di dalam kebaktiannya? Oleh karena itu bukanlah standar, bukan sesuatu yang keharusan. Apalagi kita berbaktikan dengan roh dan kebenaran. Ya. Ada orang yang merasa bahwa rohnya itu tidak nyambung kalau dengan ada dengan keributan, dengan tari-tarian. Dia tidak nyambung, ya tidak usah. Tapi di tempat-tempat tertentu seperti di Afrika dan di tempat-tempat tertentu lah, mereka berbakti dengan tari-tarian. It's okay kalau mereka merasa mereka bisa membawa dekat kepada Tuhan dengan hal seperti itu. Namun juga perlu kita ingat bahwa tari-tarian itu dapat membawa dampak yang buruk. Kenapa? Karena tari-tarian modern sekarang ini banyak yang sensual. Ya. Tarian sensual. Jadi tidak lagi menampilkan kesucian terarah kepada Tuhan, tetapi mendorong kepada keinginan-keinginan seksual yang sangat buruk ditampilkan. Dan itulah sebabnya banyak gereja yang menikmati perbaktian tanpa proses tari-tarian, dan itu adalah satu hal yang baik, hal yang sangat baik dan umum dilakukan. Dan sekali lagi, tapi kalau ada orang membuatnya dengan satu tarian yang dibuat dengan baik, dari waktu ke waktu tidak apa-apa, tapi itu bukanlah satu standar. Oke, thank you Pendeta. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi waktunya pendek Pendeta. Apa boleh Pendeta berikan jawaban singkat? Dari Rosi Sihite, pertanyaan saya, dengar cerita Esther. Pemilihan ratu itu dibilang satu persatu gadis itu masuk petang dan keluar pagi hari. Dan Esther kawin bukan sesama Yahudi, tidak seiman, mengadakan pesta-pesta. Bagaimana, apakah ini dibenarkan oleh Tuhan? Jadi ini masih pelajaran triwulan lalu ya Pendeta, masih tentang Esther ya? Iya. Oke, baik, kita baca secara cepat ya. Esther pasal 2. Ya. Mengenai Esther, kok dia seperti pelacur lah mungkin orang bilang kan, dipakai dan segala macam. Oke, mari kita lihat
di dalam Esther pasal 2, ayat yang ke-8. 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Oke, cukup sampai di situ saja. Jadi Esther di sini, dia memang ada orang yang mau menggambarkan bahwa Esther ini adalah seorang yang sekular, yang tidak rohani, senang bersenang-senang, dan kemudian akhirnya pada waktu raja mencari permaisuri, maka dia menyodorkan dirinya. Seperti ada yang mencoba mengusulkan seperti begitu. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, di sini dikatakan bahwa dikumpulkanlah, banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan. Kalau saya lihat bahwa di sini Esther bukanlah orang yang menyerahkan dirinya atau mau ikut, wah ini pemilihan ini, enggak. Tapi dia itu terjaring. Pada zaman itu raja dapat melakukan apa yang dia inginkan. Dan para asosiasinya itu dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan daripada raja. Jadi dalam hal ini Esther adalah seorang yang terjaring, terpaksa untuk mengikuti hal tersebut. Tetapi dalam hal ini seperti kepada Daniel, pada waktu Daniel ditawan, apa yang kita lihat? Boleh kita baca Daniel pasal yang pertama. Daniel berketetapan, pendeta. Iya, tetapi dia mendapatkan apa dari pegawai raja? Daniel pasal 1. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Iya. Jadi walaupun dia itu terjaring, seperti Daniel yang mendapatkan kasih sayang, orang ini baik ini. Esther pun nampaknya, walaupun tidak disebut dengan kata-kata seperti yang sama, tapi Esther pun mendapat kasih sayang di mana Tuhan menggerakkan Roh Kudus kepada hati daripada raja ataupun daripada pengawal raja, menunjukkan bahwa Esther pun orang yang rohani. Kalau dia nggak rohani, bagaimana raja bisa tertarik gitu loh? Namanya laki-laki, dia pasti tertarik kepada karakter, kepada sikap. Apalagi mau jadi permaisuri ini, mau jadi permaisuri. Jadi Esther adalah seorang wanita yang baik, seorang wanita yang sayangnya terjaring, terpaksa dibawa ke istana raja, tetapi Tuhan gunakan dia. Kebaikan karakter hatinya itu menjadi berkat bagi Raja Ahasuerus dan juga akhirnya bagi bangsa Tuhan. Oke, thank you pendeta. Wah, ini kalau diskusi sama pendeta memang detail sekali ya dari ayat-ayat Alkitab. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Dan sekali lagi mungkin itu pertanyaan terakhir untuk yang triwulan lalu ya. Jadi di episode selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelajaran triwulan ini, yaitu Kitab Mazmur. Kita akan kembali ke studio. Baiklah, untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Oke, mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam setiap kami mendiskusikan mengenai bagaimana kami boleh belajar untuk berdoa di dalam konteks melihat apa yang terjadi bagi para penulis Mazmur ini. Kami boleh melihat bahwa mereka tidak meninggalkan Engkau dan Engkau juga tidak meninggalkan mereka. Engkau selalu diingat apa yang Allah sudah lakukan, sehingga itu boleh membuat kami juga percaya diri bahwa Engkau akan membawa kami melalui segala macam apa yang menjadi kesulitan-kesusahan kami, Tuhan. Biarlah di dalam segala proses yang kami lalui, kami boleh kuat, kami boleh tetap setia, karena akan ada mahkota kehidupan yang Kau berikan bagi mereka yang sudah boleh menang dan boleh bertahan sampai akhirnya. Biarlah itu boleh menjadi
segala pengharapan yang kami miliki bagi kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang selalu bergantung kepada Engkau. Bersama dengan kami semua, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Pendeta Wilson, Bang Glenn dan juga Ellen sudah berdiskusi bersama, dan kita mengingat bahwa di awal dan di akhir dari doa-doa kita biarlah kita selalu memuji Tuhan, karena walaupun proses kita berlangsung, kita selalu yakin, kita harus selalu yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, dan hati kita terbuka kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.